Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan terima kasih telah menyimak video dari channel saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah rectifier atau sistem pengisian dari sebuah motor. Oke, seperti ini dari bentuk dan modelnya, dan di sini berwarna hitam di bodi plastiknya. Oke, ini adalah sebuah kiprok atau sistem pengisian dari sebuah motor karburator yang lama. Oke, untuk jenis dari kiprok ini mempunyai 4 pin. Oke, 4 pin atau 4 jalur sistem pengisian pada semua motor yang memakai kiprok seperti ini. Kiprok memakai 4 pin atau setengah full DC atau half DC, teman. Oke, seperti ini cara mudah untuk menamakan dari sistem pengisian. Oke, untuk jenis kiprok ini semua sama dari semua jenis motor karburator maupun injeksi itu sama. Intinya melakukan sistem pengisian di motor baik karburator maupun injeksi. Dan di sini ada beberapa perbedaan dari cara mudah mengetahui dari sebuah kiprok atau sistem pengisian yang berbeda jenis. Oke, kebetulan di sini warnanya hitam. Oke, seperti ini. Ini adalah kepunyaan Honda. Oke, yang warna ini punyaan Honda Supra lama atau Grand. Dan yang warna hijau, jika teman-teman menjumpai, itu biasanya punyanya produk dari yang digunakan Yamaha, Suzuki atau Honda. Itu kalau Honda Vario lama, Vario 110 Beat, itu menggunakan kiprok yang warna hijau. Suzuki Spin, Next, Ski Drive, Ski Wave ini menggunakan yang warna hijau. Oke, yang warna hijau seperti ini. Oke, seperti ini. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pengisian motor. Jika suatu kiprok itu outputnya stabil di 14,5 volt untuk sistem pengisian motor supaya akinya lebih awet. Oke, dan di sini untuk kiprok baik yang plastik hitam maupun yang hijau, ini di dalamnya itu sama, tetapi hanya berbeda dari peletakan atau di mana sistem dari pengisian lampu penerangan, ground, dan sistem ke aki atau jalur ke aki itu berbeda dari posisinya. Oke teman, di sini kemarin ada yang berkomen tentang masalah sistem pengisian atau sistem penyimpanan dari sebuah motor, yaitu aki. Oke, di sini saya ada sebuah aki 12 volt 6Ah GTZ 6V. Oke, seperti ini. Dan kemarin ada yang bertanya kenapa saat digunakan di motornya itu tidak bisa menyimpan arus dan tidak ada pergerakan dari aki ini, tidak menyimpan dari sebuah strum, tidak bisa menyimpan arus listrik, atau dipasang di motornya itu tidak bisa menyimpan arus listrik dan tidak bisa digunakan klakson. Ini yang ringan, klakson, sein, dan lampu-lampu lainnya, stop stop itu masuk ke aki. Oke, itu. Dan di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengetahui penyebab dari aki tersebut. Oke, di sini saya ada aki lain yang tidak bisa menyimpan arus listrik. Oke. Oke, di sini ada aki 12 volt, aki basah seperti ini. Ini akinya sudah tidak berfungsi lagi, dan kita bisa melihat dari ciri-ciri atau penyebab lain dari aki tidak bisa menyimpan arus. Ini bisa kita lihat dari sini. Oke,
dari selnya sini. Oke, ini sudah mengalami warna putih seperti ini, dan ada yang seperti ini, timbul kotoran di dalamnya. Ini yang menyebabkan tidak bisa menyimpan arus di dalam akinya. Ini untuk aki basah, dan berbeda lagi untuk aki yang kering atau aki bebas perawatan. Ini tadinya tidak bisa menyimpan arus atau tidak ada arusnya, atau arusnya itu cukup kecil. Jadi jika dinyalakan lampu langsung kadang redup, tidak bisa menyala. Dan di sini untuk aki 12 volt kita bisa melihat ini ada 1 2 3 4 5 6, karena ada 6 lubang, ada 6 bagian, dan di setiap bagian ini terdapat berapa voltase yang harus disimpan. Kita akan cek nanti. Oke, untuk setiap selnya, karena di sini untuk aki yang normal, untuk aki 12 volt saat tidak digunakan atau standby seperti ini di atas 12,4 volt. Jadi intinya setiap sel atau lubangnya ini menyimpan voltase 2,1 volt. Jadi saat di total itu 12,6 volt atau 12,4 volt itu sudah bisa kita gunakan di motor dan termasuk aki normal. Oke, tetapi ada beberapa kelainan dari sebuah aki. Jika voltasenya itu penuh, voltasenya di 12,6 volt, saat kita biarkan seperti ini, kita ukur. Di sini saya ada voltas AVO, kita ukur 20 volt DC, kita lihat voltasenya. Oke, seperti ini. Oke, 12,5 volt. Ini untuk aki yang ini punyanya Vario. Ini tadinya itu cukup kecil arusnya atau keluarnya, tapi voltasenya itu sangat tinggi, atau voltasenya seperti ini 12,5 volt. Tapi untuk arus keluarannya saat kita tes pakai lampu itu kadang nyala, kadang redup, bahkan hilang atau mati total seperti itu. Dan kita bisa mengecek dari beberapa bagian di dalam sel sebuah aki. Kita bisa melihat dari jalurnya sini. Oke, kebetulan di sini saya tidak ada atau belum ada aki yang saya bongkar. Jadi di dalamnya ini ada sambungan selnya. Ini satu, ini ada bekas dari cetakan pabrik. Ini ada kotak-kotaknya, ini sambungan-sambungan. Ini satu, sambungan satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di kelima, di antara kelima sambungan ini ada yang terputus. Dan di sini sudah saya buktikan ada sel yang terputus. Di sini kemarin saya lepas, saya kasih kawat, saya sambungkan seperti ini, kasih dop, dan kita sambung di antara kawatnya. Kita jumper seperti ini, kita sambung pakai gunting, kemudian kita kasih dop. Jika nyalanya terang berarti bagian tersebut yang putus. Seperti itu untuk melihat lebih mudah sel yang putus. Teman-teman, dan di sini ada sel yang terputus kemarin. Dan di bagian sini yang terputus. Di bagian sambungannya ini. Semoga lihat. Di bagian sini yang terputus. Ini dikarenakan sudah lepas atau sambungannya ini melekat, tapi sudah melekat tapi dalamnya itu tidak nyambung atau cuman terjadi kerenggangan sehingga tidak bisa mengeluarkan arus atau kadang arusnya itu hilang. Ini kita bisa solder seperti ini, kita kasih timah, kita kasih fluk supaya lebih mudah untuk disambungkan. Seperti itu teman-teman, penyebab dari aki yang
tidak ada arus. Dan kemarin ada yang berkomentar ini adalah penyebab jika dicas itu tidak bisa menyimpan atau mengeluarkan. Jika dicas ini tidak masuk arusnya, arus pengisian, dan jika digunakan arus yang keluar itu tidak ada. Oke, seperti itu inti mudah dari mengetahui masalah dari aki yang kita gunakan. Oke teman-teman, kita akan solder, kita kembalikan lagi, dan di sini saya akan tes untuk hasil di motor. Kita akan lihat nanti hasilnya. Ini saya solder dulu, saya rapikan. Oke, sebentar. Oke, kita solder seperti ini supaya tidak lepas. Kita bisa tambahkan air aki yang biasa secukupnya untuk aki kering seperti ini di antara segini. Oke, supaya tidak kebanyakan. Oke, seperti ini. Oke, kita solder pakai tambahkan lem lilin untuk mengatasi kebocoran supaya udara luar itu tidak masuk ke dalam selnya. Ini bisa menyebabkan reaksi udara dan selnya itu menjadi terjadi penurunan voltase. Ini biasanya bisa menyebabkan sel akinya itu berwarna putih jika teroksidasi atau terbuka dengan udara luar atau udara di ruangan. Oke, itu semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, bos. Oke, kita rapikan seperti ini. Oke, sip, mantap. Oke, untuk hasilnya seperti ini, teman. Oke, ini sudah rapat, kita tunggu kering. Dan di sini saya akan tes dari aki ini untuk kapasitasnya menggunakan baterai analyzer. Oke teman-teman, sebelum kita mengetes, di sini saya ada beberapa dari kasus sebuah aki. Oke, untuk di sini ada aki yang sudah ngedrop dan voltasenya itu kemarin 9 volt. Saya biarkan ini menurun di 5 volt. Ini ada salah satu sel yang kembung di sebelah sini. Oke, yang melentung seperti itu. Oke teman-teman, ini semoga bermanfaat bagi teman-teman tentang bagaimana cara untuk mengetahui sebuah aki itu terjadi kerusakan. Ini di sebelah sini, di sebelah kanan sini selnya ada yang tidak bisa menyimpan arus listrik atau terjadi selnya itu menjadi kembung atau selnya itu terjadi keretakan di sebelah kanan. Oke teman-teman, dan untuk aki seperti ini tidak bisa kita perbaiki atau kita cas. Ini sudah saya cas sekitar 2 hari. Ini tidak bisa menyimpan arus listrik dan biasanya itu terjadi panas saat kita cas karena terjadi kerenggangan di dalam selnya. Ini karena melentung atau kembung, melengkung di bagian plusnya ini, bagian sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita tes. Di sini saya menggunakan baterai analyzer 12 volt. Kita lihat dari kapasitas penyimpanan akinya. Oke, kita nyalakan dulu. Untuk aki 6AH 12 volt 6V kita gunakan yang 100. Ini tadinya akinya tidak ada arusnya.
Oke bos, mantap, 12,5 volt. Oke, dan kita lihat pengetesannya 100 cca pengetesan, dan hasilnya ini sungguh sangat luar biasa, di atas 100 cca dan di sini 152 cca. Oke, itu. Dan ini sudah bisa kita gunakan untuk starter motor. Ini seperti aki baru lagi tuh. Oke, ini sangat bagus sekali di sisi seperti ini. Dan untuk casnya, oke teman-teman, dan untuk cas yang saya gunakan di sini saya memakai seperti biasanya memakai kiprok motor seperti ini. Ini memakai trafo 5 ampere, 3 sampai 5 ampere juga bisa. Ini ada diode untuk menaikkan voltase saat nanti dilakukan pengecasan di 14,5 volt atau dinaikkan menjadi 15,5 volt, dan ada indikatornya seperti ini. Oke, untuk casnya teman-teman bisa simak di video yang ditunggu, rangkaian cas aki kering. Di situ sudah lengkap tutorialnya. Oke, selanjutnya kita tes di motornya. Oke teman-teman, di sini akinya sudah siap kita pasang, dan untuk motornya ini adalah Suzuki Speed Drive. Oke, Speed Drive seperti ini, yang kemarin di video saya sekitar 2 bulanan ini melakukan penggantian aki dan aki aslinya. Oke, ini tukar tambah di tempat saya. Oke, akinya 12 volt 3,5H. Ini ada masalah di sistem starternya, kita bisa lihat nanti untuk prosesnya. Dan di sini saya ganti punyanya Vario 150. Oke, seperti ini 12 volt 6V 6Ah. Kita akan coba tes, dan di sini saya akan coba untuk memodifikasi dari tempatnya ini supaya lebih rata, karena di sini ada tonjolan. Oke, kita pasang. Ini posisinya seperti ini. Kita pakai yang 6V. Oke bos, kita pasang dulu. Untuk sebaiknya plus dulu baru min. Sebentar. Oke teman-teman, kita akan coba dinamo starternya. Kita akan tes. Oke, seperti itu teman-teman hasilnya. Kita coba tes lagi, dan kita nyalakan kunci kontaknya. Oke, kita nyalakan, dan kita lihat suara dari di sini ada dinamo starternya. Di bagian sini ada dinamo starternya. Oke, ini dinamo starter, dan kita coba lihat saat pertama kali di start. Untuk keadaan ini masih normal. Saat pertama awal tadi, saat kita starter itu timbul bunyi kayak suara mendecit atau seperti roces di dalamnya, roces starter di belakang magnetnya itu seperti terselip atau terjepit teman. Ini yang menyebabkan saat di starter ini starternya tidak langsung jalan, tidak langsung nyala motornya, tapi berputar pelan di mesinnya, dan starternya ini masih memutar tapi mesinnya belum on atau belum nyala. Ini yang menyebabkan sebuah aki ini langsung ngedrop, atau bahkan sekali langsung nilai arusnya atau CCA-nya itu menurun. Ini adalah salah satu penyebab dari sebuah aki yang langsung ngedrop
tidak kuat starter, menyebabkan saat lama kelamaan seperti ini, dan aki ini menjadi daya simpannya berkurang. Tapi setelah dipakai ini normal lagi atau kembali full lagi. Oke, dan di sini saya mempunyai alternatif atau cara lain supaya starternya ini lebih enteng. Di sini saya ganti dari 12 volt 3,5 Ah menggunakan 12 volt 6 Ah. Ini sering saya lakukan dan terbukti berhasil untuk dinamo starter yang tergolong sangat berat putarannya. Dan untuk kendala ini dari motor ini karena terjadi keausan atau kerusakan di roda starternya. Ini alternatifnya teman-teman bisa mengecek di bagian belakang dinamo isi atau magnet. Di belakang magnetnya ini, magnet pengisian, ini ada roda starter, dan kita bisa mengecek dari kondisi ini. Dan di sini saya tidak membongkar dari magnet dari Suzuki SkyDrive seperti ini karena bapaknya ini cuman minta diganti, diganti aki yang nilai CCA-nya lebih besar supaya kuat di starter lagi. Dan ini ada untuk Suzuki atau produk dari Magic Suzuki. Untuk membongkar dari magnetnya ini harus membuka seperti ini, membuka kalter sebelah kanan. Ini untuk magnetnya ini langsung terhubung atau berada di dalam mesin karena ini ada langsung ke oli mesin. Kita bisa lihat di dalam magnetnya itu langsung tercelup ke oli mesin. Beda sekali dengan karena ini belum saya bongkar, tapi ini konstruksinya atau posisinya ini sepertinya di dalam. Jika teman-teman pernah membongkar bisa ditulis di kolom komentar. Untuk solusinya bisa mengecek atau mengganti dari roda starter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes lagi, bos. Seperti ini kondisinya. Ya ini yang menyebabkan saya akan seperti ini penyebabnya, teman-teman. Ini yang menyebabkan suatu aki bisa ngedrop secara mendadak, dan lama kelamaan sistem penyimpanan akinya itu menurun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam jos.